Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelia Manesta, NIM 2491110284. Perkenalkan, saya Desa Aprilia, NIM 241111102888. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 249111100420. Perkenalkan, nama saya Peggy Salsahila dengan NIM 241111102668. Perkenalkan, nama saya Indah Julianita, NIM 24150237. Perkenalkan, nama saya Gunnar Yandi Laksono, NIM 2451110061. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman, NIM 2415 03 6. Baiklah, itu tadi nama-nama kelompok dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tugas proyek akhir dari mata pelajaran sastra Indonesia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 7 akan membacakan hasil observasi yang telah kami lakukan, yaitu masalah yang kami ambil di sini adalah hasil tentang rendahnya kemampuan membaca permulaan siswa kelas awal di SD. Dari hasil wawancara tersebut bisa kami dapatkan masalah yang kami temukan, yaitu rendahnya membaca pada anak kelas permulaan dan juga mereka kurang dalam mengenal huruf-huruf alfabet seperti itu. Karena apa? Karena mereka masih belum bisa membedakan antara huruf Q contohnya dengan huruf P seperti itu, karena bentuknya yang hampir sama. Nah, selanjutnya mereka belum bisa menyusun membaca secara sederhana seperti itu, masih belum lancar yang mereka baca. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Ada beberapa faktor di sini. Dari hasil wawancara kami temukan, yaitu yang pertama yaitu faktornya anak tersebut belum mengenyam pendidikan taman kanak-kanak atau bisa disebut dengan PAUD seperti itu. Mereka belum ada mengenyam pendidikan tersebut, sehingga memang mereka belum mengenal yang namanya huruf sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu kurangnya bimbingan dari orang tua sebelumnya. Orang tua tidak mengajarkan secara dini anak tersebut tentang penggunaan huruf-huruf tersebut, tidak dikenalkan sejak dini, tidak diajarkan, menunggu masuk sekolah dulu baru diajarkan. Selanjutnya adalah penggunaan gawai secara berlebihan, sehingga waktu belajar anak jadi tersita seperti itu. Kebanyakan main game sehingga anak jarang untuk belajar membaca di rumah seperti itu, karena kemampuannya tidak diupdate, jadinya tidak bertambah seperti itu. Dampaknya apa saja terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu siswa mengalami kesulitan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Siswa tidak paham apa yang disampaikan oleh guru seperti itu, karena mereka belum bisa untuk mengenal huruf saja mereka sulit seperti itu, membaca saja sulit seperti itu. Selanjutnya, siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana mau aktif gitu? Mereka nggak tahu mau jawab apa. Contohnya nih, ini bacanya apa? Ini bacanya baju. Mereka belum tentu bisa gitu. Ketika memang sudah dicontohkan bisa, tapi jika diganti dengan kata yang lain mereka tidak bisa seperti itu. Selanjutnya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengajarkan anak-anak tersebut karena tidak bisa tadi. Selanjutnya, mengapa masalah tersebut perlu segera diatasi seperti itu? Karena kemampuan membaca merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Jika siswa tidak dapat menguasai membaca permulaan, maka akan sulit bagi anak untuk meneruskan pembelajaran selanjutnya, ya. Karena dengan membacalah kita akan paham dari materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Percuma saja kalau guru menerapkan di depan kelas ketika sudah diberikan tugas seperti itu, anak tersebut tidak paham gitu apa yang mau mereka baca seperti itu. Setelah mereka diberikan tugas individual seperti itu. Selanjutnya adalah masuk kepada tahap analisis masalah, ya. Faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya masalah tersebut yang sudah saya katakan tadi. Yang pertama yaitu kita bahas dulu tentang faktor internalnya, yaitu rendahnya kesiapan belajar siswa seperti itu. Yang kedua yaitu kurangnya motivasi belajar dari siswa tersebut, masih kurang termotivasi, masih belum semangat, atau mungkin masih
anak tersebut masih ingin bermain seperti itu. Jadi mereka ketika dihadapkan dengan huruf-huruf mereka jadi bosan seperti itu. Selanjutnya kesulitan dalam mengenali bentuk bunyi huruf seperti itu. Masih bingung mana yang A, mana yang I, mana yang U seperti itu. Selanjutnya di sini ada juga dari faktor eksternalnya. Ya, yang seperti saya jelaskan di awal tadi, kurang pendampingan dari orang tua sangat berpengaruh terhadap kemampuan membaca anak seperti itu. Rendahnya literasi dalam keluarga ya. Rendahnya literasi dalam keluarga itu sangat berpengaruh. Selanjutnya yaitu penggunaan gawai secara berlebihan tadi. Selanjutnya yaitu kurangnya variasi media pembelajaran sehingga menyebabkan anak tersebut jadi gampang bosan seperti itu. Jadi selanjutnya kita hubungkan masalah dengan teori pembelajaran bahasa Indonesia ya. Dalam konstruktivisme menyatakan siswa mengembangkan pengetahuan melalui pengalaman belajar yang aktif seperti itu. Kita sebagai guru harus memberikan yang namanya pembelajaran yang menarik. Kalau pembelajaran sudah menarik dan juga interaktif, maka anak akan lebih ingin gitu untuk lanjut pada membaca, jadi lebih antusias anak tersebut untuk membaca. Selanjutnya adalah menuntut dari perkembangan kognitif dari Jean Piaget, yaitu siswa kelas awal SD berada pada tahap operasional konkret seperti itu, sehingga lebih mudah belajar menggunakan media nyata seperti kartu huruf, gambar dan juga permainan interaktif ya. Pada anak usia ini mereka lebih butuh contoh nyata, contohnya ini gitu. Contohnya kita tampilkan ini dalam kartu huruf gitu ya. Kartu huruf ini mana yang huruf A, mereka bisa membedakan, langsung dilihatkan seperti ini kepada anak tersebut. Lanjut berikan benda-benda yang memang berawalan huruf A seperti itu. Contohnya kita cantumkan gambar apel atau apelnya yang nyata kita cantumkan seperti ini. Ini apel seperti itu. Sehingga anak jadi lebih paham seperti itu. Kita lanjut kepada kelemahan praktik pembelajaran yang selama ini dilakukan, yaitu di sini ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru ya. Di sini dari hasil wawancaranya itu masih berpusat pada guru, masih kurangnya interaksi bolak-baliknya antara siswa dan juga gurunya seperti itu. Selanjutnya adalah penggunaan media belajar yang kurang bervariasi ya. Media pembelajaran yang kurang menarik seperti itu, masih menggunakan buku atau hanya papan tulis saja, itu sangat berpengaruh. Selanjutnya yaitu latihan membaca belum dilakukan secara rutin ya, atau belum intens seperti itu. Selanjutnya adalah guru belum sepenuhnya menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan masing-masing siswa. Tentunya kemampuan masing-masing siswa itu berbeda ya. Ada siswa yang memang cepat dalam mengerti akan pembelajaran, ada yang lambat seperti itu, ada yang seperti itu. Bukan karena siswanya yang salah, tapi bagaimana kita bisa seorang guru bisa memberikan metode yang tepat gitu, cara yang tepat untuk mengajarkan anak tersebut gitu. Selanjutnya kita masuk kepada fondasi solusi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama yaitu menggunakan media kartu literasi atau kartu huruf tadi yang sudah saya jelaskan, menerapkan permainan interaktif atau berbentuk game seperti itu, sehingga anak jadi lebih tertarik jika mereka dilibatkan langsung dalam pembelajaran tersebut. Dijadikan contohnya dalam permainan yang berbasis game seperti itu dengan kita kaitkan dengan pembelajaran kita ya, atau bisa menggunakan gambar visual yang menarik gitu, bisa kita tampilkan langsung. Apalagi di zaman sekarang sudah banyak juga sekolah yang sudah punya TV canggih gitu ya, TV LED canggih seperti itu, bisa digunakan untuk media pembelajaran atau menggunakan fokus yang sudah disediakan oleh sekolah tersebut ya. Selanjutnya yaitu melibatkan peran orang tua gitu. Diperlukan koordinasi terhadap guru dan juga orang tua. Ketika koordinasi tidak ada, maka percuma saja jika waktu belajar anak hanya di sekolah saja, tidak diteruskan di rumah ya. Karena tanggung jawab belajar ini tidak hanya ditumpahkan sepenuhnya kepada guru, tetapi juga kita butuhkan peran orang tua sebagai pengajar anak agar hasilnya lebih optimal seperti itu dan juga lebih baik. Selanjutnya adalah merancang solusi ya. Desain-desain pembelajaran apa saja, yaitu tujuan pembelajarannya
setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu untuk mengenal huruf A sampai Z gitu. Mereka udah tahu nih huruf A mana, huruf B mana, huruf C sampai seterusnya, bisa menggunakan metode nyanyi atau segala macamnya yang tidak membuat anak bosan seperti itu. Selanjutnya adalah membedakan huruf vokal dan juga huruf konsonan gitu. Mana huruf A, I, U, E, O seperti itu kan. Baru bisa dikelompokkan dulu mana huruf konsonan, mana huruf vokal seperti itu. Selanjutnya membaca suku kata secara sederhana, ya. Contohnya seperti apa? Satu onggok dulu. Contohnya tiga huruf. Aku, contohnya ibu, gitu. Baru lanjut nanti onggok selanjutnya, gitu. Tidak bisa langsung buar, langsung satu paragraf. Anak tidak akan paham. Anak akan sulit untuk memahaminya. Yaitu selanjutnya adalah materi pembelajarannya, huruf alfabet, vokal, dan juga konsonan yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk strategi pembelajarannya, yaitu model yang digunakan adalah PBL, yaitu Problem Based Learning, yang mana langkah-langkahnya di sini adalah guru mengajukan gambar seperti kartu huruf tadi, selanjutnya memberikan pertanyaan mengenai huruf pada gambar tersebut. Ini gambar apa? Huruf awalnya apa? Gitu. Seperti itu disertakan gambar. Oke, selanjutnya kita masuk kepada metode pembelajaran, yaitu menggunakan metode tanya jawab, demonstrasi, dan juga permainan sambil belajar. Selanjutnya adalah latihan membaca, sangat diperlukan dalam materi tersebut. Selanjutnya adalah kita masuk kepada sesi diskusi dan juga penguasaan dari materi tersebut gitu. Selanjutnya kita masuk kepada teknik pembelajarannya seperti apa, yaitu yang pertama bernyanyi alfabet A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Selanjutnya adalah tebak huruf, ini huruf apa, seperti itu, dengan menambahkan visual gambarnya pada anak tersebut. Yaitu selanjutnya menyusun kartu huruf, ya, kartu huruf yang memang disusun seperti puzzle, nanti diurutkan ini Ibu Budi seperti itu. Dengan kita pilih ini huruf A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana seperti itu. Selanjutnya membaca secara bersama-sama. Ditampilkan di tempat tulis, nanti diteruskan ibu, nanti ulangi setelah ibu, ya, gitu. I, B, U, ibu, ya, nanti diulang oleh anak tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya adalah membaca secara bergiliran gitu. Contohnya membaca, nanti kita sediakan materi pembelajarannya. Materi pembelajarannya ada, nanti dibagi. Oh, ini anak ini yang baca yang bagian pertama. Baca ini nak, baca ini. Lanjut lagi ke meja-meja selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu media pembelajarannya, ya. Media pembelajarannya itu diperlukan untuk menunjang pembelajarannya, yaitu untuk menarik perhatian siswa gitu. Jadi siswa lebih tertarik. Wow, menarik nih pembelajaran buku ini gitu. Selanjutnya adalah ajak siswa untuk mengenal huruf tersebut. Selanjutnya adalah membantu siswa menghubungkan huruf dengan bunyinya gitu. Selanjutnya adalah meningkatkan kreativitas dari siswa, menggunakan huruf-hurufnya tadi gitu. Ajak anak untuk berimajinasi tentang huruf tersebut. Contohnya kalau S bentuknya seperti ular yang meliuk-liuk gitu. O seperti donat seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada asesmen. Asesmennya yang digunakan adalah asesmen diagnostik, yaitu guru mengidentifikasi kemampuan awal siswa dengan membaca huruf dan juga mengenal huruf tersebut. Selanjutnya adalah asesmen formatif, yang mana dilakukan selama proses pembelajaran, yaitu melalui observasi, melalui praktik membaca anak seperti itu. Selanjutnya menyusun kartu huruf dan juga tanya jawab yang terjadi di dalam kelas gitu. Selanjutnya adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran melalui tes praktik membaca huruf, suku kata, dan juga kalimat yang sederhana, ya. Seperti itulah penyampaian dari materi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Angelia Manesta, pamit undur diri. Terima kasih. Itu tadi penampilan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami pamit undur diri.